Bisa ini melihat slide saya, teman-teman? Bisa, Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi untuk pertemuan kita yang pertama ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan dan gambaran umum tentang materi yang akan kita pelajari di semester ini. Nanti untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi juga, saya akan membuat ini classroom GC. Jadi nanti silahkan kalian bisa gabung, akan saya share nanti linknya ke ketua kelas. Jadi nanti di GC ini saya akan mempermudah dalam misalkan saya menyampaikan materi dalam bentuk PPT-nya akan saya share di situ. Kemudian misalkan ada tugas ataupun kuis ataupun nanti istilahnya karena kita masih secara daring, mungkin nanti untuk ujiannya juga akan saya share di situ, ya. Oke, untuk kontrak perkuliahan nantinya akan saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan 7 poin ini, ya. Kemudian yang pertama nanti akan saya sampaikan beberapa topik yang akan saya berikan di semester ini, ya. Ada 9. Semoga dari 9 ini saya bisa menyampaikan semua paling tidak dasar ataupun gambaran dari ilmu ekonomi dan penerapannya, mungkin juga dikaitkan dengan prodi kalian nanti seperti apa, kita akan bahas di sini. Oke, tidak perlu dicatat ya, jadi nanti ini juga akan saya share di Classroom. Kemudian untuk buku acuan, saya tidak akan mewajibkan bagi kalian memiliki ataupun mempunyai buku acuan yang saya sampaikan di sini. Yang penting misalkan kalau kalian mau menambah referensi itu bisa dari berbagai sumber. Bisa dari artikel atau jurnal ataupun mungkin dari buku ajar yang ada di perpustakaan atau dari materi yang saya berikan ini, semua bisa kalian ini gunakan untuk menambah referensi. Ya. Oke, kemudian nah ini untuk perkuliahan, jadi karena kita untuk di jadwal ya jadwal perkuliahannya sebenarnya kita mulai jam 7 sampai jam 8.40 ya. Kalau sesuai dengan jadwal. Nah, ini saya ingin menyepakati dengan kalian nanti untuk perkuliahannya karena saat ini kita masih melakukan secara daring ya ataupun nanti mungkin kita bisa melaksanakan secara luring. Jadi ada sebagian yang bisa datang ke kampus dan kalau misalkan memang tidak memungkinkan, ada yang sebagian juga melaksanakan secara daring. Nah, tapi untuk mulai perkuliahannya, saya akan memberikan tawaran bagi teman-teman, apakah memang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal jam 7. Ya, jam 7 tepat tet. Nah, ini tadi mohon maaf karena masih ada kendala jadi kita molor 15 menit ya. Nah, apakah nanti kita akan mulainya jam 7:30? Mungkin dari ya paling tidak dari kelima orang yang hadir saat ini bisa memberikan ini ya perwakilan suara ke teman-temannya yang hari ini tidak masuk. Jadi nanti paling tidak yang lainnya akan mengikuti kesepakatan kita pada hari ini. Ya. Kalau misalkan saya ini mulai sesuai dengan jadwal, bagaimana? Mungkin yang setuju bisa merespon ataupun mengangkat tangan. Silakan. Biasanya kan kalau ini ya kita memang sistemnya untuk perkuliahan ini memang pagi ya, tapi ya makanya saya menawarkan bagi kalian biar nanti juga kita bisa belajar untuk juga disiplin di waktu, maka saya berikan tawaran
untuk perkuliahan kita dimulai jam 7 atau jam setengah 8. Ya. Silakan, ada yang ini apa namanya memberikan pendapat? Saya Bu. Izin Ya. usul, Bu. Ya. Izin usul. Aja, Bu. Ya, bagus. Silakan Mas, bagus. Siva aja dulu Bu, monggo, Siva. Oke. Monggo Mas Bagus. Ini nanti berarti udur-uduran gitu ya. Oke, Mas Bagus dulu aja. Silakan. Oh, ya, silakan. Ini Bu, kalau bisa jam setengah 8 aja Bu. Saya jam 7 saya biasanya cari makan dulu keluar. Ini juga baru keluar. Jadi kalau bisa setengah 8 aja. Oke. Ya, terima kasih atas pendapatnya Mas Bagus. Mas Ketua kelas, silakan. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya bukan ketua kelas ini Bu. Oh, Mas ini ya Ahmad ya? Ya. Ya ketua kelasnya Mas Bukan, Bagus itu Bu. Bu. Astagfirullah, enggak boleh. Kalau saya dapat untuk perkuliahannya mungkin ya silakan. untuk perkuliahannya mungkin bisa dimulai jam setengah 8. Kalau jam 7 itu kemungkinan besar saya masih di pasar kerja Bu. Oke. Kalau saya boleh tahu ini bidang apa Mas? Dagang atau apa Mas Siva? Berdagang. Oke. Ini ya apa namanya memang punya kios atau bagaimana? Bantu-bantu orang tua. Oh, oke, ya udah. Oke. Mungkin ada pendapat lain untuk mbak-mbaknya, silakan. Ngikut aja Bu, ikut teman-teman. Oke, ngikut. Mbak Lia? Ngikut juga Bu. Oke, ya udah kalau gitu. Berarti hari ini kita sepakati untuk perkuliahan minggu depan kita laksanakan jam setengah 8 dan karena memang sesuai dengan pengumuman yang sudah disampaikan sebelumnya di mahasiswa, maka untuk saat ini semoga kedepannya kondisi bisa lebih baik lagi, kita bisa melaksanakan secara offline, tapi untuk saat ini kita laksanakan secara daring terlebih dahulu, gitu ya. Setuju ya? Baik, Ya, Bu. Oke, ya. Oke, setuju. Ya, untuk metodenya nanti bisa saya menggunakan Zoom seperti ini atau nanti kita ini ya pakai Meet ya. Tapi nanti paling tidak saya sebelumnya akan menyampaikan ya. Oke. Sepakat ya untuk jadwal perkuliahan sudah kita sepakati minggu depan kita mulai jam setengah 8. Oke. Berikutnya. Nah, ini mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah disampaikan untuk ketidakhadiran karena pastinya ini juga akan berkaitan dengan penilaian saya. Jadi apa namanya, mohon nanti kalau misalkan memang tidak bisa mengikuti perkuliahan, silakan menyampaikan alasannya atau izin sebelumnya ya. Kalau memang kondisinya sakit dan apa namanya, misalkan memang ada surat keterangan dari dokter, itu tolong disampaikan karena saya mengantisipasi mengantisipasi bahwa jangan sampai nanti mahasiswa tidak masuk tanpa ada alasan apa-apa. Jadi paling tidak saya bisa ini juga maksudnya mengontrol siapa saja yang tidak hadir, kemudian misalkan nanti ada apa namanya yang dari prodi itu menanyakan, saya juga bisa menyampaikan alasannya seperti apa gitu ya. Jadi mohon untuk kehadiran itu diperhatikan sekali karena ini juga merupakan salah satu indikator penilaian saya.
Jadi jangan sampai nanti tidak hadir karena tidak ada keterangan sama sekali. Gitu ya. Bisa di ini ya, dipahami ya, dan bisa dilakukan ya nanti ya. Bisa, Ya, Bu. Bu, ya. Oke, ya di sini baru urusan bergabung juga Mas Andi Maskur ya. Selamat datang di perkuliahan kita hari ini Mas Andi Maskur. Iya, Bu. Oke ya. Untuk sanksinya, nah sanksinya saya berharap nantinya ini tidak akan terjadi. Jadi kalau misalkan dari awal mahasiswa ini 20 orang, saya berharap nantinya juga lulus 20 orang. Jangan sampai nanti terjadi yang namanya ini, apa namanya, akhirnya ada yang tidak bisa lanjut seperti itu ya. Jadi saya berharap komitmen dari mahasiswa PHTU mulai dari awal jumlahnya sekian, keluarnya juga sama ya, bareng-bareng. Jadi misalkan nanti ternyata misalkan ada yang apa namanya agak-agak ini mempunyai kendala dalam hal kehadiran ataupun perkuliahan, mohon nanti tidak hanya dibebankan kepada ketua kelasnya saja untuk memotivasi, tapi semuanya. Jadi semuanya mempunyai peran untuk membantu memotivasi temannya yang ini mempunyai kendala dalam hal ini perkuliahan nanti biar nanti itu bisa nanti lulusnya juga bareng-bareng gitu ya. Oke, kemudian nah ini untuk metodenya nanti saya akan menyampaikan ceramah dan juga nanti karena ini materinya akan membahas tentang hal-hal yang bisa secara umum nanti akan saya juga kita lakukan ini presentasi ya. Jadi nanti tidak hanya dari sisi saya saja, tapi juga dari kalian nanti bisa dari beberapa tugas nanti akan saya gunakan untuk diskusi presentasi ya. Paling tidak nanti ini menjadi salah satu langkah bagaimana kalian untuk ini menyampaikan pendapat ataupun juga berani untuk menyampaikan di forum umum gitu ya. Oke. Kemudian untuk materinya nanti dalam bentuk PPT atau PowerPoint atau juga video pembelajaran ya. Oke, kemudian nah ini untuk tugas ini juga salah satu dari penilaian saya minimal 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS ya, atau mungkin nanti nah untuk kuisnya ini bisa dalam bentuk presentasi ataupun dalam bentuk yang lain. Saya kasih kasus kemudian nanti bagaimana cara kalian untuk memecahkannya dan didiskusikan dalam bentuk kelompok. Oke. Saya lanjutkan untuk ketentuan penilaian ya, untuk ketentuan penilaian ini nantinya ini sudah merupakan ketentuan dari akademik juga. Jadi saya berharap itu kalian tidak puas di sini saja ya, kalau mendapatkan nilai ini aja, tapi bisa minimal ini, minimal di B. Dan sebenarnya untuk nilai ini ya saya akan juga memperhatikan proses. Jadi prosesnya itu dari sisi keaktifan kalian, kemudian nanti dari sisi misalkan kalau saya memberikan tugas itu nanti bagaimana, kemudian nanti nggak apa-apa misalkan mungkin dari kalian itu bekerja, tapi paling tidak bagaimanakah upayanya dari mahasiswa untuk tetap memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa itu yang nanti juga akan saya nilai. Jadi tidak hanya hasil akhirnya saja, tapi proses juga akan saya nilai. Kemudian bagaimana cara attitude juga akan saya nilai di bagaimana
sikap ataupun cara penyampaian kalian, misalkan untuk menyampaikan pendapat atau misalkan untuk berkomunikasi, itu juga akan saya nilai sebagai indikator penilaian akhir saya. Gitu. Oke, kemudian ini adalah komponennya. Jadi kehadiran, kemudian tugas, kuis, UTS, dan UAS, di mana tugas ini nanti tercakup adalah ini berkaitan dengan bagaimana kalian untuk mengumpulkan tugas itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian sikap kalian pada saat di kelas, kemudian pada saat diskusi di kelas seperti apa. Jadi keaktifan itu yang juga akan saya nilai, saya masukkan di sini poin tugas. Ya. Untuk kehadiran, ya kehadiran memang saya kasih poin ini paling tidak meskipun poinnya lebih kecil, tapi saya berharap dari sisi kehadiran juga kalau tidak hadir otomatis kan ini ya materi. Saya berharap dari sisi kehadiran itu bisa materi yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan ke mahasiswa, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa hadir dengan kondisi alasan tertentu, ya silakan paling tidak bisa mempelajari materi saya yang nanti akan saya sampaikan di classroom. Tapi menurut saya bahwa kehadiran dan tidak hadir itu untuk pemahamannya lebih persentasenya lebih banyak pada saat kalian hadir, gitu menurut saya, ya. Oke. Kemudian untuk hal-hal khusus, nah ini meskipun sebenarnya mungkin sudah sering kali disampaikan di mata kuliah atau di semester sebelumnya. Jadi paling tidak kalau di poin 1 ini berkaitan dengan ini ya, attitude juga, cara berpakaian juga. Jadi saya berharap nantinya offline ataupun online tetap memperhatikan sama. Jadi misalkan kalau online itu sama yang kalian berikan pada saat kalian offline. Jadi jangan sampai misalkan bangun tidur, Bu, ini makanya saya tidak on kamera misalkan karena baru bangun tidur, nah seperti itu. Jadi tetap mengkondisikan bahwa meskipun dilaksanakan secara daring, tapi kalian bisa mengkondisikan sama seperti pada saat kalian offline. Jadi tetap menjaga penampilan kalian, pakaian kalian itu seperti apa, sama seperti pada saat kalian offline, gitu ya. Oke, untuk berikutnya poin yang kedua, saya berharap meskipun dilaksanakan secara daring seperti ini, tolong nanti fokusnya di di materi yang saya sampaikan. Jadi ada waktu sendiri pastinya kalian untuk ini. Jadi jangan sampai misalkan saya sambil ini makan sama minum. Jadi kalau seperti itu ini kayaknya sama seperti waktu kalian makan di ini tempat makan kayak gitu ya. Jadi tolong konsentrasinya ya di mata kuliah ini ya. Oke, untuk kehadiran ini juga sudah saya sampaikan tadi. Saya berharap nantinya biar nanti saya juga waktu ke kampus itu misalkan berpapasan dengan kalian karena memang saya semester ini baru semester ini mengenal mahasiswa yang ada PHTU, jadi makanya pada saat dilaksanakan secara daring mohon untuk on kamera. Ya. Jadi paling tidak saya bisa tahu, oh yang namanya Mas Adi Maskur itu ini, yang namanya Mbak Lia itu ini, yang namanya Mbak Siva ini itu ini. Jadi paling tidak nanti pada saat kalian di kampus itu ini saya tahu, oh ini namanya. Ya, gitu ya. Bisa diterima dan bisa kita sepakati ya. Jadi pada saat kita perkuliahan itu saya berharap
on kamera. Oke, dari sini mungkin ada yang perlu disampaikan atau ada yang perlu dibahas atau ada tambahan misalkan, silakan untuk hal-hal khusus atau yang lainnya, silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Untuk minimal masuk Zoom itu jam berapa ya, Bu? Paling lambat telatnya. Oke, gini. Karena kita sudah sepakati, jadi tadi jam 7:30, jadi saya mohon nanti kita stay ya 7:30 itu kita sudah stay siap-siap di depan kamera, gitu ya. Kecuali seperti tadi itu ada kendala teknis ya, saya akan menyampaikan saya akan menginformasikan sebelumnya di grup. Jadi ada keterlambatan dalam hal misalkan ada kendala ini jaringan atau apa, nah itu mungkin bisa agak agak mundur. Tapi saya berharap misalkan kita bisa on time di depan kamera 7:30. Kecuali memang, Bu, saya ini masih misalkan dalam perjalanan atau apa, saya tidak bisa misalkan saya mungkin agak terlambat sekian menit seperti itu. Oke, tapi paling tidak diinformasikan sebelumnya ke saya. Jadi saya bisa tahu, oh ini masuk misalkan agak terlambat atau apa. Jadi diinformasikan. Tapi kalau yang lainnya misalkan tidak ada kendala apa-apa, saya mohon untuk kita sama-sama belajar untuk on time. Gitu ya? Oh, baik-baik, Bu. Ya. Oke, mungkin ada Terus lagi? Ya, silakan. untuk untuk gimana ya, Bu? Untuk mengondisikan teman-teman itu apa perlu kita membuat grup sendiri atau gimana Oke. supaya selaras gitu? Oke, silakan. Kalau misalkan mau dibuatkan grup untuk mata kuliah ini silakan. Silakan aja ya. Demikian juga nanti untuk membantu menunjang pembelajaran, saya juga akan share link untuk Google Classroom tadi yang saya sampaikan. Jadi selain misalkan kan biasanya kalau seperti ini Zoom ini kan ada yang ini ya, ada waktu yang mungkin dibatasi ya. Nanti kita bisa melanjutkan diskusinya misalkan di Classroom atau di grup seperti itu. Ya. Baik-baik, Bu. Terima kasih. Ya. Silakan untuk yang lainnya misalkan Mbak-mbaknya, Mbak Siva, Mbak Lia, silakan. Kalau Belum, Bu. misalkan Belum. ya, silakan Mbak Lia. Ada? Belum, Bu. Oke. Nggak ada. Kalaupun misalkan nantinya pada saat perkuliahan saya, Bu, saya misalkan mau ke belakang dulu atau apa, silakan. Nanti bisa izin di kolom komentar. Jadi dan tiba-tiba hanya ada ini aja gambarnya saja tapi saya tidak tahu aktivitas dari teman-teman itu seperti apa. Gitu ya. Oke? Ya, Bu. Ya. Oke. Iya, Bu. Ya, terus satu lagi ya. Jadi nanti saya minta tolong setelah kita sepakati ini kontrak perkuliahan hari ini, nanti akan saya share di Classroom dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word kontrak perkuliahannya. Nanti saya minta tolong untuk ketua kelas itu nyetak satu kali aja nggak apa-apa, satu kali aja. Kemudian nanti tolong ditandatangani sebagai bukti kesepakatan kita. Ya, kalau sudah nanti kan di lembar terakhir itu ada persetujuan antara ketua kelas,
kemudian dosen pengampu dan diketahui oleh koordinator prodi. Jadi nanti tolong kalau sudah saya share di Classroom, tolong ketua kelas itu nyetak 1 kali nggak apa-apa, ditandatangani, kemudian nanti sewaktu-waktu, paling tidak mungkin minggu depan, kalaupun nanti ketua kelasnya bisa ke kampus, jadi tolong nanti diserahkan ke saya, ya. Kalau sudah nanti akan saya tanda tangani, saya mintakan persetujuan ke koordinator prodi, nanti ketua kelas akan saya berikan 1 arsipnya untuk disimpan. Jadi ini nanti kontrak perkuliahan ini bisa dijadikan sebagai alat kontrol kita. Gitu ya? Daun biru aja. Ya, oke. Ini sambil ngomong ya. Ini ada suara. Oke. Gitu ya. Mungkin ada lagi, silakan. Silakan. Ada lagi yang perlu disampaikan, silakan. Ada? Ada? Kan ini ketinggalan. Parangnya mama kan. Mohon Ada? Agus untuk matikan on Suaramu, mic-nya ya. Gus. Iya. Oke, ada suara sambil ini ya, sambil ngomong ya. Enggak apa-apa. Iya Bu, adiknya datang loh, adik ponaan, maaf. Ya. Oke. Gitu ya. Ini alhamdulillah sudah ada berapa ini? 7. Oke. Oke. Oke, kalau tidak ada itu kontrak perkuliahan yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan gambaran tentang gambaran awal tentang materi pengantar ilmu ekonomi. Ya, jadi yang disebut sebagai ilmu ekonomi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Mungkin kalau dari kalian nanti membaca buku referensi itu banyak sekali pendapat yang diberikan oleh ahli-ahli ekonomi, misalkan Adam Smith atau Alfred atau Robinson, itu pada intinya mereka menekankan bahwa sistem ekonomi ini bisa membantu manusia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Kemudian ada yang juga menekankan bahwa perekonomian itu ditekankan terhadap peran manusia di sini. Jadi kalau tidak ada manusia, otomatis kegiatan ekonomi tidak akan bisa dijalankan. Kemudian ada juga teori yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah penekanannya terhadap kelangkaan. Kelangkaan di sini adalah sumber daya. Jadi semakin lama sumber daya yang ada itu semakin terbatas. Jadi akhirnya mendorong bagaimanakah caranya seseorang untuk tetap terpenuhi kebutuhannya, tetap mengalami kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya dengan keterbatasan dari sumber daya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan saya tanya, misalkan seperti ini ya, misalkan kalau kita sekarang ini melaksanakan kegiatan perkuliahan secara online. Jadi bagaimanakah caranya agar materi tetap tersampaikan? Nah, ini harus seperti apa? Nah, salah satunya adalah kita menggunakan teknologi. Teknologi ini Zoom, Meet, ataupun mungkin teknologi yang lain agar nantinya kita tetap bisa menyampaikan materi dan mahasiswa bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu pengajar. Kemudian misalkan mungkin dari penggunaan teknologi seperti ini memang banyak sekali kendalanya. Misalkan seperti jaringan, kadang ini ya kalau di rumah ini jaringannya nggak stabil, kalau mungkin atau mungkin
Kalau seperti ini pasti membutuhkan yang namanya ini pakai data ya, seperti itu. Apa namanya? Nah, bagaimana caranya biar kita bisa mengikuti mata kuliah tapi tidak ini, karena kan kalau paket biasanya kalau pakai Zoom itu sebentar itu sudah ini biayanya akan membengkak seperti itu. Jadi itu ya cara mengantisipasinya. Nah, pasti dari kalian mempunyai plan A, plan B biar nanti mungkin dari sisi biayanya bisa ditekan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa juga, Bu, biasanya saya ke kampus tetap kalaupun tetap daring, saya menggunakan WiFi-nya kampus. Itu adalah upaya dari kalian bagaimana caranya tetap bisa memenuhi kebutuhan untuk menerima ilmu ataupun pengetahuan, tapi dengan apa namanya di sisi lain penekanan terhadap biaya. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai apa namanya kegiatan yang mengarahkan bagaimana upayanya seseorang atau manusia agar bisa tetap terpuaskan dengan keterbatasan. Seperti itu. Oke, kemudian kenapa kok perlu dilakukan atau kita perlu tujuan dari ilmu ekonomi itu untuk apa? Tujuan dari ilmu ekonomi itu adalah untuk meramalkan peristiwa, ya. Kemudian kita bisa membuat atau menyusun kebijakan agar nantinya bisa mengatasi permasalahan. Ya. Kemudian kenapa kalau misalkan saya tanya, kenapa ya kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Nah, mungkin ada yang mempunyai pendapat, silakan. Kenapa kok kita harus belajar ilmu ekonomi? Ada yang memberikan pendapat, silakan, Siva. Izin menjawab ya Bu. Tapi Ya. kalau salah jangan di. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin untuk pembelajaran ekonomi mungkin dari masyarakat sendiri perlu kayak memanage ekonomi atau gimana tentang pengetahuan masyarakat tentang ekonomi itu bagaimana, terus ya seperti itu Bu. Mungkin dengan pembelajaran ekonomi itu bisa gimana ya? Masih sulit Bu mau bicara nyusun kata-katanya. Oke, ya, saya bisa menangkap. Jadi ini ya, dengan adanya kita mempelajari ekonomi, kita bisa tahu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan kita. Bisa permasalahan yang kaitannya sama sosial, bisa kaitannya nanti apa namanya, misalkan bagaimana upaya kita untuk misalkan intinya adalah bagaimana kita nantinya bisa hidup sejahtera, piye carane, seperti itu. Mungkin ada lagi pendapat yang lain. Silakan. Terima Saya kasih, Bu, Mas. Siapa tadi ya? Mas Siva ya. Ya, silakan Mas Bagus. belajar ilmu ekonomi ini menurut saya Bu, tambahan sedikit saja Ya. untuk membantu mengambil keputusan tentang masalah-masalah di lingkungan ekonomi sekitar itu aja Bu. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi mengatasi masalah betul. Karena di lingkungan kita yang kita hadapi sekarang ini tidak akan terlepas dengan permasalahan. Ya, tidak akan terlepas dari permasalahan. Kalau kita tidak mau mempunyai masalah, ya otomatis kita bisa selesai hidupnya. Karena dimanapun kita berada, kita pasti akan menghadapi permasalahan. Ya. Nah, selama kita hidup, kita pasti tidak akan terlepas dengan permasalahan. Ya. Oke, jadi apa namanya? Kenapa? Alasannya kalau dari saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bagus dan Mas Maskur sebenarnya adalah dari sisi masing-masing itu mempunyai keinginan bagaimana caranya keinginan atau wants ya untuk memenuhi kebutuhan. Contoh misalkan paling tidak kenapa kalian itu memutuskan untuk kuliah. Mungkin kalau yang sudah bekerja otomatis alasannya salah satunya adalah untuk menunjang pekerjaan. Betul?
betul. Ya. Terus kalau misalkan kalau yang belum, otomatis paling tidak apa yang didapatkan selama kuliah ini bisa menjadi bekal nantinya kalian untuk mendapatkan pekerjaan atau memperoleh pendapatan memperoleh pekerjaan. Apakah itu nanti pekerjaannya itu kalian ciptakan sendiri ataukah kalian nanti bekerja dengan orang lain atau bekerja di di suatu lingkungan usaha, ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karena sempat dari teori yang saya sampaikan tadi bahwa karena ada kelangkaan. Nah, kelangkaan ini. Contoh misalkan ini ya semakin lama untuk lahan persawahan itu semakin sempit ya. Kemudian banyak yang digunakan sebagai perumahan. Oke. Nah, untuk kedepannya semakin lama itu sumber daya lahan tanah itu semakin sempit dan biasanya nanti akan semakin mahal harganya. Makanya biasanya kalau kita mau mengembangkan misalkan buat rumah atau apa, ya pengembangannya biasanya karena lahannya itu sudah digunakan atau dibangun perumahan-perumahan, maka biasanya untuk mengembangkannya, ya silakan Mas Ahmad Nafiuddin, itu pengembangannya ke atas, tidak ke samping karena lahannya sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian contoh lagi, misalkan seperti ini. Sekarang kita mengalami yang namanya di awal Februari kemarin itu ada berita tentang banyaknya pengrajin tahu dan tempe itu mengeluhkan bahan baku kedelai itu mengalami kenaikan harga. Nah, ternyata permasalahannya adalah untuk saat ini kebutuhan akan kedelai itu kita ternyata masih impor. Ya, kita masih impor. Kemudian kalau hal ini nanti dibiarkan secara berlarut-larut, makanya banyak sekali para pengrajin tahu atau tempe akan mengalami yang namanya produksinya akan semakin berkurang. Nah, dengan produksi semakin berkurang, mungkin dampaknya adalah adanya pengurangan terhadap tenaga kerja. Nah, kemudian dari produk yang dihasilkan semakin berkurang, otomatis juga harga dari tahu tempe yang dulu itu kita harganya itu murah, sekarang bisa naik harganya. Ya. Kemudian dari pengrajin itu bisa saja nanti untuk mengatasi biaya produksi yang semakin mahal, maka tempe yang dijual itu ukurannya akan dikurangi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi bahwa dari pemilik itu biar nanti tetap berproduksi, maka dia melakukan langkah-langkah apa? Langkah-langkah misalkan produksinya ukurannya diperkecil, kemudian pengurangan terhadap biaya produksi dengan salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, dari permasalahan yang berkaitan dengan kedelai yang sulit didapatkan dan ternyata kita saat ini masih mengimpor kedelai. Apa sih sebenarnya permasalahan dari sini? Ternyata dari petani kedelai itu masih masih sedikit untuk dia mempunyai inisiatif untuk menanam kedelai karena ternyata kedelai itu mempunyai perlakuan khusus. Kemudian untuk pada saat penanaman itu biasanya rawan terhadap hama. Jadi makanya para petani kedelai itu lebih sedikit, dia lebih mempunyai
pemikiran untuk menanam tanaman yang lainnya, sehingga mengakibatkan hasil dari kedelai di dalam negeri itu kurang. Kemudian ternyata maaf, suara saya masih bisa di ini ya, masih bisa didengar ya? Masih, Bu. Oke, ya. Kemudian ternyata juga selama ini harga dari kedelai itu dibandingkan dengan kedelai impor itu harganya relatif lebih tinggi. Jadi yang harga kedelai impor itu relatif lebih rendah atau lebih murah harganya. Ya, seperti itu. Ya, paling tidak nanti dengan permasalahan seperti makanya pemerintah melakukan yang namanya impor kedelai. Nah, kenapa kok harga kedelai itu saat ini mengalami peningkatan? Ternyata memang ada beberapa hal yang terjadi di pasar internasional seperti itu yang mengakibatkan kenaikan pada harga kedelai. Ya, seperti itu. Itu adalah alasan kenapa juga mempelajari ilmu ekonomi karena apa? Salah satunya adalah adanya kelangkaan. Ya, adanya kelangkaan sehingga nantinya bagaimanakah upaya untuk mengatasi kelangkaan seperti itu? Apa upayanya? Upaya dari pemerintah sendiri, kemudian nanti upaya dari pengrajin tahu tempe agar bisa tetap bertahan hidup, agar bisa bertahan tetap berproduksi itu nanti seperti apa yang harus dilakukan, kemudian dari sisi konsumen itu agar tetap bisa menikmati ini tahu tempe dengan mungkin harganya relatif berbeda itu nanti seperti apa. Nah, itu itu yang akan kita pelajari. Nah, untuk ilmu ini kenapa disebut sebagai ilmu? Karena nantinya ilmu ini adalah suatu metode yang disusun secara sistematis dan bisa disampaikan secara ilmiah. Jadi tidak misalkan seperti kita ini ya datang ke ini orang pintar, nah itu ini orang pintar itu juga punya ilmu loh Bu, tapi beda tidak bisa disampaikan secara ilmiah seperti itu, ya toh. Nah jadi yang dikatakan di sini ilmu yang ditekankan di sini adalah yang bisa nantinya dari hasil studi, dari hasil eksperimen, dari hasil observasi. Jadi bisa dinyatakan secara ilmiah, bisa diukur seperti itu. Ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa setiap manusia itu berupaya bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya dengan keterbatasan sumber daya. Berarti di sini apa sih yang termasuk kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada yang mau menjawab kebutuhan dasar manusia itu apa? Silakan, Siva. Sedikit lupa, Bu. Mungkin yang saya tahu ya, Bu. Ya. Tempat tinggal. Oke. Terus kayak baju apa ya? Namanya apa ya, Bu? Lupa ya, Bu. Iya, betul. Ada singkatannya gitu loh. Ya, betul. Jadi itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya. Menurut jenisnya memang dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, itu. Kalau kebutuhan primer itu berarti adalah kebutuhan pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Sandang, pangan, papan. Jadi yang pokok dibutuhkan oleh manusia. Bu, saya itu misalkan gini, kalau untuk saat ini loh Bu, saya makan bukan merupakan ini pokok, betul nggak? Nah, kalau tidak makan otomatis kan bisa saja orang itu bisa dehidrasi akhirnya yang meninggal seperti itu. Jadi istilahnya agar manusia bisa hidup otomatis salah satunya adalah makan dengan cara makan karena makan adalah akan menjadi sumber energi manusia. Dengan makan otomatis nanti bisa menjadi ini ya diolah oleh tubuh
akhirnya juga bisa menjadi energi orang bisa untuk berpikir. Biasanya kan kalau saya belum makan itu ini Bu, pikiran saya buntu, ya. Saya tidak bisa berpikir seperti itu. Ya, jadi makan itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Gitu. Kemudian jadi pokoknya adalah salah satu contohnya sandang, sandang itu pakaian, pangan itu makan, minum, sandang, pangan, papan, ya. Papan itu adalah tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan pokoknya. Juga ada dikatakan adalah pendidikan. Ya, pendidikan itu juga merupakan kebutuhan pokok. Kenapa? Kenapa? Ya. Mungkin ilustrasi sedikit bahwa misalkan bedakan antara ini. Mungkin kalau dari kalian itu ada temennya waktu yang di SMA itu ada yang tidak melanjutkan kuliah, misalkan langsung menikah seperti itu. Ada banyak. Ada, Bu. Oke ya. Paling tidak pastinya itu dengan adanya pendidikan itu akan mempengaruhi sudut pandang seseorang terhadap sesuatu. Ya. Jadi kalau anak perkuliahan itu biasanya, kalau ini biasanya bisa, misalkan ada sesuatu yang viral, itu bisa dia menyampaikan, pendapat seperti ini. Tapi kalau istilahnya misalnya tidak sekolah atau ini, otomatis akan berbeda ininya, cara pandangnya akan berbeda. Ya, seperti itu. Itu adalah perbedaan dari orang yang mempunyai pendidikan dan tidak. Contoh lagi misalkan, kalau kalian misalkan pada saat jalan, mungkin ketemu di perempatan jalan seperti itu, ada orang yang ini minta-minta, misalkan maaf ya, minta-minta misalkan seperti itu. Terus pastinya juga kenapa kok orang bisa memutuskan untuk itu, padahal kalau dilihat dari segi fisiknya masih istilahnya tidak tidak berkurang suatu apa, semuanya lengkap secara fisik, tapi kenapa kok memutuskan untuk melakukan pekerjaan atau memilih pekerjaan seperti itu? Apakah nantinya itu akan dia lakukan sampai dia itu istilahnya sudah tidak bisa apa-apa lagi atau sudah lanjut usia, ataukah akan melakukan kegiatan lain untuk menghasilkan uang misalkan. Beda kalau misalkan pastilah dari kalian ini nantinya misalkan kalau ada yang misalkan ada yang belum bekerja, otomatis nantinya saya pengen Bu nantinya jadi ini setelah lulus misalkan saya bisa menjadi ini bos misalkan di ini perbankan misalkan, atau misalkan saya pengen mempunyai usaha. Pasti ini cita-cita ataupun harapan kalian untuk setelah lulus ini pasti akan ini banyak sekali. Pasti mempunyai ini. Bagaimana caranya kalian untuk menjadi orang sukses seperti itu. Betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Oke. Betul, Bu. Oke, jadi itu perbedaan kenapa kok pendidikan itu penting, karena nantinya kalau ada yang mungkin beranggapan bahwa bisa Bu kalau untuk kita mendapatkan ilmu tidak hanya dari sisi formal saja atau sekolah, tapi bisa saja informal, misalkan dari sekarang aja Google itu kita ngeklik apa itu sudah banyak sekali ilmu yang kita butuhkan yang kita dapat di situ. Cuman bedanya, kalau seperti itu kan kita melakukannya secara otodidak ya, belajar sendiri. Tapi paling tidak kalau kita secara informal, misalkan secara informal kita sekolah, pastinya kita akan berbeda. Kenapa? Kita melakukan ataupun melalui prosesnya secara langsung. Ya. Otomatis akan berbeda kalau kita ini belajar sendiri. Ya, kalau belajar sendiri, misalkan kalau ada yang tanya, kita butuh untuk diskusi atau kita tanya, ini artinya apa? Atau ini kenapa kok seperti ini? Nah, kalau di sekolah atau kita di jalur formal, otomatis ada hal-hal yang kita bisa dapatkan
ini untuk menambah wawasan kita. Kenapa kok itu terjadi dan seterusnya. Gitu. Atau bisa juga misalkan kalau untuk ini memperoleh ini ya pengetahuan atau skill itu juga bisa misalkan kursus atau apa. Nah, ini kan beda kalau kita belajar sendiri. Itu pasti otomatis apa yang kita dapatkan akan berbeda. Gitu. Oke. Kemudian satu lagi adalah kesehatan. Ternyata kesehatan itu juga merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Kenapa kok seperti itu? Kalau kita nggak sehat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di mana kesehatan itu tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga dari sisi mental. Ya, kadang juga dari sisi ini fisik itu orangnya sehat Bu, tapi secara psikologis, nah ini ternyata ini dia misalkan tidak bisa mengontrol emosi atau apa, nah itu otomatis juga akan mempengaruhi bagaimana dia untuk ini beraktivitas, ya. Oke. Kemudian selain kebutuhan primer tadi yang saya katakan, mungkin ada lagi contoh dari kebutuhan primer saat ini, kebutuhan pokok saat ini, bisa dicontohkan selain sandang, pangan, mungkin pendidikan dan kesehatan tadi. Ada yang mau menyampaikan contohnya lagi, silakan. Ada? 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 Belum ada? Halo? Belum, Bu. Oke. Belum ada Bu mungkin. Kalau saya menyatakan ini alat komunikasi, HP, ini gadget. Internet, Bu, pakai. Ya, Mas Bagus, silakan. Internet, data. Penting buat daring kan, Bu. Khususnya corona nih. Kota internet. Ya. Oke. Ada lagi? Mungkin kalau saya menyatakan ini alat komunikasi kalian, jadi kalau misalkan untuk ini ya, walaupun paket datanya ada, tapi sarananya nggak ada, nggak punya misalkan laptop atau HP atau apa ya, ini ya tetap nggak bisa mengikuti perkuliahan secara daring, betul nggak? Betul Bu. Ya. Betul Bu. Oke, kalau menurut kalian, misalkan kayak gadget kalian itu merupakan kebutuhan apa ya? Primer, sekunder, atau tersier? Sekunder. Sekunder? Oke. Kenapa? Kalau saya boleh tahu? Silakan. Sekunder itu apa toh? Sekunder itu kebutuhan yang setelah primer terpenuhi ya untuk ini menunjang kenyamanan seseorang. Kalau menurut Mbak Siva berarti gadget itu merupakan sekunder ya. Mungkin ada lagi? Silakan. Ihsanuddin, kalau menurut Mas Ihsanuddin, gadget itu termasuk kebutuhan apa? Gimana Bu? Gadget, HP, itu termasuk kebutuhan apa? Sekunder Bu. Sekunder. Oke, sekunder juga. Alasannya apa, Mas? Kebutuhan sehari-hari. Oh, kebutuhan sehari-hari. Oke. Ada yang mau menjawab bahwa gadget ini merupakan kebutuhan primer? Karena sering saya ini, ya. Saya Bu, saya. Siapa ini? Siva. Kenapa Kebutuhan Mas Siva? primer saat musim pandemi kan kita kebanyakan orang melakukan kegiatan kuliah atau sekolah itu memakai gadget sebagai media. Ya. Jadi otomatis gadget itu jadi kebutuhan primer. Oke. Ya. Oke. Jadi gini.
Untuk menggolongkan antara apakah itu kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Sebelumnya ini ya, saya sampaikan dulu. Kalau primer itu adalah pokok. Kalau pokok berarti kebutuhan fisik yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lainnya. Ya, kemudian kalau sekunder itu adalah untuk menunjang kenyamanan. Sedangkan kalau tersier itu adalah bisa menunjukkan ini kemewahan atau taraf hidup seseorang seperti itu. Nah, dari ketiga jenis kebutuhan ini sebenarnya tergantung dari seseorang. Jadi dia memilih apakah itu memang merupakan yang betul-betul dibutuhkan. Nah, kalau saya mempunyai pernyataan ini biasanya ada yang bilang bahwa saya lebih baik kehilangan dompet daripada kehilangan HP karena dompet saya itu tidak ada apa-apanya, jadi hanya kertas tagihan aja. Jadi lebih baik hilang daripada daripada HP karena di HP saya ini adalah sumber dari kontak yang memang saya butuhkan, kontak dari teman-teman saya, kontak dari kontak dari rekan bisnis saya, kemudian di situ juga sekarang ini banyak sekali transaksi yang bisa yang dilakukan secara digital. Jadi gadget ini sangat berguna bagi kehidupan saya. Jadi lebih baik kehilangan dompet, kehilangan pacar daripada kehilangan HP. Ya, Mas Mau Iksan. kasih informasi, Bu. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya ya, Bu. Ini Ya. untuk mata kuliah berikutnya kita sudah ditunggu sama dosen yang berikutnya Oke, ini. ya. Kita tadi jam ini ya 8.40 ya. Kita mundur 10 menit lagi. Oke. Ya, terima kasih atas informasinya Mas siapa tadi ya? Mas Iva ya? Ya. Oke. Itu mungkin itu dulu gambaran dari ilmu ekonomi. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi ternyata ada kendala teknis ya. Jadi terima kasih atas informasi yang disampaikan Mas Siva. Nanti minggu depan kita ketemu di jam 7:30 ya. Oke. Untuk hari ini saya akhiri dulu perkuliahan saya. Terima kasih. Mohon izin untuk live ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.